Alkisah, hiduplah seorang pemimpin kerajaan Pakuan Pajajaran di tanah Jawa yang bernama Prabu Siliwangi enam. Ia dikenal akan wataknya yang arif, bijaksana, dan pemberani. Karena keberaniannya, ia sering berburu tanpa ditemani para pengawalnya. Pada suatu hari, Prabu Siliwangi sedang berburu hewan di hutan belantara. Tanpa disadari, ia telah masuk ke jantung hutan yang cukup dalam karena keasikan berburu. Aneh sekali hutan ini. Aku sama sekali tidak dapat menemukan jalan keluar. Apakah aku sudah tersesat? Oh, sepertinya ada yang tersesat di hutan ini. Bagaimana cara Anda bisa masuk ke tengah hutan ini, Tuan? Maaf, Gita Lanjang. Sepertinya saya tersesat di hutan ini. Tadi saya terlalu asik berburu sehingga tidak sadar masuk ke hutan ini. Apakah Anda bersedia untuk membantu saya keluar dari sini? Ya, saya bersedia, tetapi Anda harus memenuhi satu syarat keluar dari hutan. Jadi ada satu syarat yang harus Anda penuhi. Apakah syarat itu? Aku sudah lama tinggal di hutan ini sendirian, maka Anda harus menemani saya dan tinggal bersama saya sebentar. Prabu Siliwangi tidak merasa keberatan akan syarat tersebut. Diajaklah sang Prabu ke rumah wanita tersebut. Prabu terheran-heran siapa sebenarnya wanita itu, tapi sayangnya ia tak pernah menjawab tentang siapa dia sebenarnya. Berjalannya waktu sang Prabu jatuh cinta kepada wanita itu dan memutuskan menikahinya. Tanpa disadari, sang Prabu telah tinggal lama di tempat itu. Dia merasa sudah saatnya kembali ke Pajajaran. Ia meminta izin kembali kepada istrinya. Istrinya pun mengizinkan dengan berpesan menjaga kesehatan dan sesekali ke hutan untuk menengoknya. Sudah saatnya aku kembali ke kerajaan. Baiklah, aku mendengarkanmu, tetapi kau harus berjanji bahwa kau akan menjaga kesehatanmu dan sesekali menjemputku di hutan ini. Baiklah, kalau begitu. Baiklah, aku akan memanggilkan pengawal untukku. Sesampainya di kerajaan, para rakyat menyambut haru kedatangannya. Mereka mengira selama ini rajanya telah meninggal dan tak akan kembali lagi. Waktu begitu banyak berlalu, sang Prabu begitu disibukkan oleh pekerjaannya yang tertumpuk pada saat pergi. Ia pun melupakan istrinya yang tinggal di tengah hutan. Tampak depan istana, ia terkejut ada seorang bayi kecil yang sedang menangis. Prabu merasa bingung, lalu ia menggendong bayi tersebut untuk menyerahkannya ke dayang istana. Namun tiba-tiba muncul sinar terang menyilaukan mata, lalu muncullah sang istri. Suamiku, dia adalah putri kita. Jagalah selayaknya kau menjaga manusia. Sang Prabu tak sempat bertanya apapun, lalu sang istri pun menghilang. Prabu Siliwangi lalu membawa bayi itu masuk. Bayi ini akan kuberi nama Putri Kadita. Putri Kadita kini tumbuh menjadi gadis cantik dan berbudi pekerti baik. Setiap melihat kecantikan putrinya, ia selalu teringat akan istrinya. Namun setelah ia mencari ke hutan pun, tak pernah ia menemukan lagi istrinya. Seiring berjalan waktu, sang Prabu mengkhawatirkan masa depan kerajaan karena ia tak punya penerus anak laki-laki.
Ayahanda? Putriku, ayah izin untuk menikah lagi untuk meneruskan tahta kerajaan ini. Baiklah jika itu kehendak Ayahanda, aku menyetujuinya untuk meneruskan tahta kerajaan ini. Baiklah kalau begitu. Lalu beberapa lama kemudian, akhirnya Prabu menikahi wanita dari kalangan bangsawan bernama Dewi Mutiara. Hingga beberapa bulan kemudian, terdengar kabar bahwa Dewi Mutiara sedang mengandung seorang bayi laki-laki. Kabar itu disambut baik oleh Prabu Siliwangi dan Putri Kadita, serta seluruh rakyat Pajajaran. Namun, di tengah kehamilannya Dewi Mutiara menjadi ratu yang pemarah, egois, dan suka memerintah. Ada apa, Kanjeng? Apa saja yang kamu lakukan seharian ini? Kenapa tidak bisa melayaniku dengan benar? Saya memohon maaf Kanjeng, ampunilah hamba. Pergilah kau! Kakanda, aku ingin makan makanan mewah seperti pada saat jamuan. Baiklah, akan kuturuti semua permintaanmu. Pada awalnya, keinginannya itu selalu dituruti, namun permintaannya semakin hari makin aneh. Hingga pada akhirnya, Kakanda, demi kelancaran kehamilanku, aku ingin Putri Kadita meninggalkan istana ini. Tidak bisa, karena Putri Kadita adalah putriku. mendengar itu Dewi Mutiara sangat marah. Ia merasa selama Putri Kadita di istana kasih sayang sang Prabu akan terbelah. Oh, wahai, selamat malam, Baginda. Silakan duduk. Apa yang membawamu kemari? Wahai dukun tua, aku ingin meminta pertolonganmu. Baik, pertolongan apa yang kau inginkan? Aku ingin menyingkirkan Putri Kadita karena Putri Kadita mendapatkan perhatian lebih dari Prabu. Oh, jadi kau ingin menyingkirkan darah daging Prabu sendiri? Aku tidak peduli. Yang penting aku menyingkirkan Putri Kadita dan menaikkan tahta putraku. Bisa saja, tapi ingat, bayarannya mahal. Katakan, mau dibayar berapa? Oh ya Allah. Suatu malam saat Putri Kadita tengah tertidur, muncul asap tebal berbau busuk menyelimuti tubuhnya. Pagi harinya seluruh tubuh Putri Kadita berubah menyeramkan. Ia terkejut. Kenapa tubuhku berubah seperti ini? Sang Prabu memanggil tabib, namun sayangnya tak seorang pun tabib yang dipanggil dari seluruh penjuru negeri dapat menyembuhkan Putri Kadita. Lalu, Dewi Mutiara menyampaikan niat jahatnya. Kakanda, sebaiknya kita mengusir Putri Kadita. Tidak takutkah penyakit ini menular untuk rakyat kita? Prabu Siliwangi terhasut. Dengan berat hati ia merelakan putrinya. Putriku, jagalah dirimu baik-baik. Ayah tidak bisa melakukan apapun untukmu. Tidak apa-apa ayahanda, aku baik-baik saja. Akhirnya Putri Kadita meninggalkan kerajaan. Ia bertapa ke tengah hutan untuk segera diberi kesembuhan. Pergilah ke pantai selatan. Pergilah ke pantai selatan. Ini aku, ibumu, anakku. Kelak, kau akan bertemu denganku. Sekarang, pergilah dulu ke pantai selatan.
Putri Kadita pun pergi ke pantai selatan. Sesampainya di sana, ia pun bingung apa yang harus dia lakukan. Di tengah lamunannya, suara sang ibu tiba-tiba terdengar. Masuklah ke laut, lalu menyatulah dengan alam sekitarmu. Dia pun tenggelam dalam lautan dan seketika berubah menjadi gadis yang lebih cantik. Putri Kadita bersyukur akan kesembuhannya dan berniat membalas kebaikan yang ia dapatkan. Maka Putri Kadita memutuskan tinggal dalam laut dan membangun istana serta mengumpulkan ribuan pasukan. Sejak saat itu, Putri Kadita dikenal sebagai Nyi Roro Kidul.